Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Silvatama, NIM 202101070029 dari kelas Matematika 2 Tadris Matematika FTIK IAIN Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini sendiri salah satunya dapat digunakan untuk memodelkan sejumlah fenomena fisika, misalnya suhu tahunan dan tingkat air pasang. Nah, fungsi trigonometri ini dapat digunakan untuk memprediksi suhu tahunan dan tingkat air. Sebelum ke soal, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang persamaan umum grafik fungsi trigonometri. Nah, persamaan umum grafik fungsi trigonometri itu sendiri ada Y sama dengan A sin B dikalikan X plus C plus D. Juga ada A cos B dikalikan X plus C ditambah D. Juga ada Y sama dengan A tan B dikalikan X plus C plus D. Nah, saya punya sebuah grafik Y sama dengan sin X di sini. Dan ini persamaan fungsi sinus sama dengan yang saya tulis tadi. Di sini K itu sama dengan B ya. Alfa juga sama dengan C, hanya berbeda simbol saja. Nah, yang selanjutnya yaitu A itu apa sih? A itu amplitudo atau simpangan terjauh. Jadi A di sini itu adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Kalau kita lihat di grafik itu di sini, ini simpangan terjauh 1. Kalau di grafik ini simpangan terjauhnya 1. Jadi jarak dari titik setimbang ke maksimal atau dari titik setimbang ke minimum itu amplitudo. Yang kedua, periode. Periode itu nanti hubungannya dengan B. Nah, B di sini. Periode itu waktu ini. Waktu yang ditempuh atau jarak yang ditempuh untuk satu gelombang. Satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau di grafik ini periodenya itu 360. Jadi periode sama dengan 360 sama dengan 360 per B, maka B sama dengan 360 dibagi periode ini, dibagi 360. Jadi B sama dengan 1 nanti. Nah, ya. Selanjutnya yang ketiga C, pergeseran grafik ke kiri atau ke kanan. Jadi C ini koefisien konstanta. Maksud saya konstanta C ini nanti yang mempengaruhi grafik itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi bisa ini grafik ini bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Searah sumbu X. Nah, seperti itu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah konstanta C. Sedangkan yang keempat itu D, konstanta yang mempengaruhi grafik bergeser ke atas atau ke bawah. Jadi ke atas atau ke bawah. Jadi grafik ini bisa bergeser ke atas atau ke bawah, itu nanti D yang mempengaruhi. Kalau min ya bergeser ke bawah, kalau plus ya berarti bergeser ke atas. Ini kok Y sama dengan sin X, Mas? Kok enggak seperti ini? Nah, sebenarnya Y sama dengan sin X ini adalah bentuk sederhana dari ini. Dari 1 sin 1 X plus 0 plus 0. Jadi A, ini A ya. Ini A-nya berapa? A-nya 1. Berarti amplitudenya 1 di sini. Lalu B-nya tadi kita ketahui 1. Nah, 1 kan. Lalu ini C, grafik ini tidak bergeser, tetap. Jadi C sama dengan 0. Nah,
dan D juga tidak bergeser ke atas atau ke bawah, tetap D sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk sederhana dari 1 sin 1 X plus 0 plus 0. Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk pengantarnya, untuk penjelasan sederhana tentang persamaan umum grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya soal. Nah, soal 1. Soal 1 itu suhu tinggi normal untuk Las Vegas, Nevada adalah 55 derajat Fahrenheit untuk 15 Januari dan 105 derajat Fahrenheit untuk 15 Juli. Dengan anggapan ini merupakan suhu tertinggi dan suhu terendah. Jadi 55 ini suhu terendah dan 105 ini suhu tertinggi. Gunakan informasi ini untuk mengaproksimasi. Mengaproksimasi itu apa? Memperkirakan, mengestimasi suhu tinggi rata-rata untuk 15 November. Jadi kita disuruh memperkirakan berapa sih suhunya pada 15 November. Ketika suhu terendahnya 55 derajat Fahrenheit itu pada 15 Januari dan suhu tertingginya 105 derajat Fahrenheit pada 15 Juli. Nah, langkah pertama itu kita harus mengingat-ingat kembali persamaan umum grafik fungsi trigonometri tadi. Y sama dengan A sin B dikalikan dengan X plus C plus D. Loh, kenapa kok nggak pakai cos, kok pakai sin? Sebenarnya sama saja, pakai cos atau sin, tapi nanti pengaruhnya di C. Jadi pergeserannya C-nya yang nggak sama antara sin dan cos tadi. Terus kenapa kok nggak pakai tan? Nah, kalau pakai tan itu nanti grafiknya tidak bisa mendeskripsikan keperiodikan suhu ini. Jadi nggak bisa pakai tan. Jadi yang bisa pakai sin atau pakai cos. Tapi di sini saya pakai sin. Oke, selanjutnya FT sama dengan A sin B T plus C plus D. Nah, ini kita Y-nya kita jadikan fungsi T. Nah, jadi X-nya kita ubah jadi T dengan T dinyatakan dalam bulan sejak 1 Januari. Jadi 1 Januari itu diperkirakan 0 sudah. Lalu 15 Januari itu setengah, T setengah. Jadi selanjutnya mencari A, B, C, dan D untuk memodelkan kasus ini. Untuk memodelkan kasus di atas. Selanjutnya periode. Periode sama dengan 12. Kenapa kok 12? Karena musim berulang setiap 12 bulan sekali. Maka 2pi per B periodenya itu 12. Berarti 2pi per B sama dengan 12. Ingat rumus yang tadi, periode sama dengan 2pi per B atau 360 per B. Nah, ini. Maka B sama dengan 2pi per 12 sama dengan 30. Untuk selanjutnya mencari amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Jadi jarak antara titik setimbang ke maksimum atau titik setimbang ke minimum. Namun amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai setengah selisih antara titik maksimal dan minimal. Maksudnya setengah jarak antara maksimal dan minimal. Nah, dalam kasus ini A dapat didefinisikan setengah dari 105 dikurangi 55. Jadi setengah dari 50 sama dengan 25. Jadi amplitudo pada kasus ini adalah 25. Selanjutnya D. D itu grafik bergeser ke atas pada kondisi ini. Dalam kasus ini grafik bergeser ke atas. Jadi setengah 105 ditambah 55 sama dengan 80. Jadi bergeser 80
ke atas. Yang selanjutnya kita sudah menemukan persamaannya. Ft 25 itu amplitudo, 30 itu B, dan C masih belum, dan D kita temukan 80. Selanjutnya kita mencari konstanta C. Karena semua sudah ditemukan dan tinggal C, ini tinggal C, juga diketahui minimum 55 derajat Fahrenheit ketika tanggal 15 Januari atau kira-kira pertengahan Januari. Maka T sama dengan setengah. Nah, T setengah pada 15 Januari ini T-nya setengah. Fungsi, maka fungsi itu harus memenuhi F setengah sama dengan 55. Tahap selanjutnya untuk menentukan nilai C, yaitu dengan mensubstitusikan T setengah ke fungsi sehingga dapat memenuhi F setengah sama dengan 55. Jadi kita substitusikan T setengah ke dalam fungsi ini. Nah, karena T setengah itu hasilnya harus 55, maka kita nanti akan menemukan nilai C. Nah, seperti ini. Kita substitusikan setengah ke T, jadi seperti ini. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 80, hasilnya negatif 25. Lalu kita sama-sama kedua ruas bagi dengan 25. Di sini 1, di sini juga min 1. Lalu hasil akhirnya sin 30 setengah plus C sama dengan sin negatif 90. Nah, kok enggak 270 saja, kok negatif 90? Sebenarnya boleh-boleh saja pakai 270. Tapi lebih gampangnya, lebih kecil kita pakai negatif 90. Nanti biar angkanya tidak terlalu besar untuk C. Nah, fungsi akan terpenuhi jika 30 kali setengah plus C sama dengan negatif 90. Nah, kita ketemu. Nah, ini temukan C. Lalu C sama dengan negatif 105 per 30. Dan C sama dengan negatif 3,5. Nah, kita sudah menemukan fungsi trigonometri untuk kasus ini, yaitu 25 sin 30 dikalikan T min 3,5 ditambah 80. Ini adalah model fungsi trigonometri untuk kasus mengaproksimasi suhu tinggi rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita untuk mengetahui 15 November ini suhunya berapa, kita masukkan T 10,5. Karena pertengahan November adalah 10,5 bulan jika dihitung sejak 1 Januari. Lebih jelasnya di sini ada grafik, saya sudah buat grafik. Di sini 1, ini setengah 15 Januari pada minimum. Ya. Di sini 1 Februari. Di sini 15 Juli. Nah, 15 Juli, 15 Agustus, 15 September, 15 Oktober, dan 15 November. Jadi 10,5 di sini. Nah, kita cari titik sini. Nah, kita hitung. Ft sama dengan 25 sin 30 kali T min 3,5 ditambah 80. Nah, kita masukkan T 10,5 dalam persamaan fungsi kita yang sudah didapat tadi menjadi 10, F 10,5 sama dengan 25 sin dikali 30 dikali 10, 10
Lalu kita masukkan F10,5 sama dengan 25 sin 30 kali 10 min 10,5 min 3,5 ditambah 80. Nah, jadi 25 sin 30 kali 7 ditambah 8 sama dengan 25 sin 210 ditambah 80. Sin 210 itu negatif setengah. Jadi 25 dikali negatif setengah ditambah 80. Hasilnya negatif 12,5 ditambah 80. Hasil akhirnya 67,5. 67,5. Jadi suhu rata-rata Las Vegas pada 15 November itu kira-kira 67,5 derajat Fahrenheit estimasi. Nilai perkiraan. Seperti itu. Sudah kita selesaikan untuk soal 1. Selanjutnya soal 2. Soal 2, air pasang seringkali diukur oleh tanda sembarang pada beberapa lokasi. Misalkan, bahwa air pasang tinggi terjadi pada tengah hari, ketika tingkat ketinggian air 12 feet. 6 jam kemudian, air pasang tinggi surut. Terjadi dengan tingkat ketinggian air 5 feet. Dan pada tengah malam, air pasang tinggi terjadi lagi pada tingkat ketinggian air 12 feet. Dengan anggapan bahwa tingkat ketinggian air adalah periodik, gunakan informasi ini untuk mencari rumus yang memberikan tingkat ketinggian air sebagai fungsi waktu. Kemudian gunakan fungsi ini untuk menghampiri tingkat ketinggian air pada pukul 17.30. Nah, mula-mula air tinggi 12 feet. Kemudian surut menjadi 5 feet. Kemudian naik lagi 12 feet. Ini merupakan sebuah fungsi yang periodik. Kemudian turun lagi 5 feet. Kemudian naik lagi ya. Ini bisa kita prediksi. Nah, kita prediksi ketinggian pada titik tertentu, pada jam tertentu dengan menggunakan rumus fungsi trigonometri. Nah, kita sekarang gunakan cos, yaitu bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan A cos B kalikan X plus C ditambah D. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan T, Ft. F sebagai fungsi T sama dengan A cos B T di sini, X-nya diganti T, plus C plus D. Dengan T dinyatakan dalam jam sejak 00. Nah, jadi 00 itu 0, jam 1, 1, dan seterusnya. Selanjutnya sama seperti yang tadi, mencari A, B, C, dan D untuk memodelkan kasus ini. Periodenya berapa? Periodenya sama dengan 12, karena pasang dan surut terjadi secara periodik setiap 12 jam sekali. Di sini tingkat air itu tinggi 12 feet pada tengah hari, lalu pada 6 jam kemudian turun, lalu naik lagi ke puncak itu pada tengah malam, jadi 12 jam. Nah, keperiodikannya selama 12 jam sekali. Lalu sama seperti tadi, kita tentukan B-nya, 2pi per B sama dengan 12, B sama dengan 2pi per 12 sama dengan 30. Nah, selanjutnya amplitude. Amplitude juga sama, yaitu jarak antara setengah jarak antara titik maksimum dan titik minimum. Nah, jadi setengah jarak antara 5 dan 12 ini. Jadi jaraknya setengah dari 7. Nah, jaraknya 5 dan 12 ini kan 7, selisih. Kalau di sini bahasanya selisih antara titik maksimal dan minimal. Itu 3,5 amplitudenya. A sudah ketemu, B sudah ketemu, sekarang D. D grafik bergeser ke atas pada kasus ini. Pada kasus ini grafik bergeser ke atas.
titik setimbangnya berada pada 8,5, setengah dari jumlah maksimum dan minimum. 8,5 dapat dirumuskan seperti itu secara sederhananya. Kalau nanti bisa saya jelaskan kalau ada grafiknya, nanti ada grafiknya. FT, sekarang kita sudah menemukan FT sama dengan 3,5 cos 30 kali T plus C plus 8,5, D-nya 8,5. Sekarang kita sudah menemukan sebuah fungsi, hanya C-nya saja yang belum kita temukan. Dan selanjutnya kita cari C seperti biasa. Nilai maksimumnya 12 feet pada pukul 12 atau tengah hari, maka T 12. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau 00 itu 0, 1 itu 1, T sama dengan 1, kalau 12 berarti T sama dengan 12. Fungsi harus memenuhi F12 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Tahap selanjutnya untuk menentukan nilai C yaitu dengan mensubstitusikan T sama dengan 12 ke fungsi sehingga dapat memenuhi F12 sama dengan 12. Nah, jadi T kita masukkan ke sini, hasilnya harus 12. Maka F12 sama dengan 3,5 cos 30 12 plus 7 plus 8,5 sama dengan 12. Kita kurangi kedua ruas dengan 8,5, hasilnya 3,5 cos 30 kali 12 plus C sama dengan 3,5. Cos 30 kali 12 plus C sama dengan 3,5 per 3,5. Kedua ruasnya dibagi dengan 3,5. Nah, selanjutnya ini sama dengan 1. Nah, 3,5 dibagi 3,5 sama dengan 1. Maka 1 itu cos berapa? Cos 360. Nah, 360. Maka fungsi akan terpenuhi jika 30 12 plus C sama dengan 360. Maka C sama dengan 30C sama dengan 360 dikurangi 360 sama dengan 0, C sama dengan 0. Nah, jadi FT sama dengan 3,5 cos 30 T min 0 ditambah 8,5. Karena 0, maka fungsinya dapat disederhanakan menjadi 3,5 cos 30 T plus 8,5. Setelah kita mengetahui rumusnya tadi, kita substitusikan di sini. Kita substitusikan T 17,5 ke fungsi yang sudah kita dapatkan. FT 3,5 cos 30T plus 8,5. Kita masukkan ke sini. Nanti di sini, ini grafiknya menjadi seperti ini. Nah, yang saya maksud tadi pergeseran D, pergeseran 8,5, itu dia bergeser di sini. Titik setimbangnya menjadi 8,5. Nah, di sini. Titik setimbangnya ada di sini. Nah, kenapa tadi kok jumlah minimum ditambah jumlah maksimum dibagi 2? Karena kan di sini jumlah minimumnya kan 5. Pada titik 5, Y sama dengan 5 minimumnya. Terus maksimumnya 12. Jadi ditambah 5 ditambah 12 sama dengan 17. 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Kita bisa menentukan dengan cara seperti itu. Di sini titik setimbangnya. Nah, lanjut kita masukkan yang tadi. Lanjut ke yang tadi. Kita masukkan 17,5 menjadi 30 dikali 17,5 yang sini. Jadinya 3,5 cos 525 plus 8,5. Hasilnya estimasi 5,12.
Ini sudah termasuk pembulatan. Nah, jadi estimasi di tinggi air laut saat pukul 17.30 itu 5,12 feet. Oh iya, ini 17.30, ini merupakan kan setengah 6. Jadi jam 5.30. Jadi jam 5.30 itu di sini. Setengah 6. Nah, jadi titiknya ada di sini. Nah, ada di sini. Hampir ke titik 5. 5 itu kan minimum, jadi hampir ke 5. Jadi di sini. 5,12. Seperti itu. Sudah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sumber soal tadi dari buku kalkulus edisi ke-9 jilid 1 halaman 50 nomor soal 47 dan 48. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.